Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, masih membahas surah Al-Baqarah. Malam ini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dahulu kalian tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kalian. Kemudian Allah mematikan kalian. Kemudian Allah menghidupkan kembali kalian. Dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 lapisan langit. Dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 28 kalimat 2 kata hidup. Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur padahal dulu kalian tidak ada, lalu Allah hidupkan kalian. Ini kata hidup pertama. Kemudian kalian dimatikan, kemudian kalian dihidupkan kembali. Di sini ada kalimat hidup yang kedua. Kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Yang dimaksud 2 kata hidup di sini artinya kehidupan pertama adalah kehidupan dunia. Itulah kehidupan yang sekarang kita lalui. Adapun kehidupan yang kedua adalah kehidupan setelah kematian kita, baik alam barzah, alam kubur,
ataukah setelah Allah kiamatkan dan kita dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah kehidupan yang kedua. Adapun kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat pendek. Kehidupan yang tidak kekal dan tidak pernah abadi. Berbeda dengan kehidupan kedua, di mana kehidupan kedua setelah kematian adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, dan kehidupan yang selama-lamanya. Disinilah terjadi perbedaan antara dua kata hidup. Kehidupan yang pertama, kehidupan yang tidak kekal, dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan yang kekal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perlu diketahui, dunia adalah kehidupan yang pendek dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang panjang. Sampai ada istilah, sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang, dan sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek. Tetapi panjangnya kehidupan akhirat tetap ditentukan dengan pendeknya kehidupan dunia. Itulah yang diistilahkan para ulama, ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Bahwa dunia ini sebenarnya tempat ladang bagi kehidupan kita akhirat. Maka siapapun yang bercocok tanam di dunia dan ia menanam kebaikan di dunia, maka di akhirat dia akan menuai kebaikan. Maka siapapun dia yang menanam ke dalam kehidupan dunia dengan tanaman yang buruk, maka dia pun akan menuai keburukan di akhirat. Itulah yang Allah katakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang mengamalkan amalan kebaikan walaupun sebiji zarah sekalipun, maka dia akan menuainya di akhirat. Tapi siapapun yang menanam keburukan walaupun sebiji zarah, maka dia akan merasakan akibatnya di akhirat. Bahwa dunia adalah tempat berladang untuk akhirat. Dari sini kita tahu bahwa sekalipun dunia adalah kehidupan yang sangat pendek, tidak abadi dan tidak selama-lamanya, tetapi menentukan kehidupan setelah kematian kita. Dan di sini Allah ingatkan, jangan kalian kufur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam ayat ini tentang sebuah kenikmatan besar bagi manusia. Oh, manusia itu dulunya tidak ada. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu di mana ketika itu belum ada yang merupakan sesuatu yang mampu disebut namanya. Artinya bahwa dulu alam semesta ini tidak ada, bukan hanya manusia, alam semesta tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, aina Allah qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebenarnya di mana Allah saat Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah di mana? Maka Nabi SAW mengatakan, kana Allahu fi ama, Allah berada di ama. Ama itu artinya sesuatu yang tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pertama, air dan juga arasy. Kemudian setelah Allah menciptakan air dan arasy, baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kolam. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wahai kolam, catatlah segala sesuatu yang akan berlaku. Maka kolam pun kemudian mencatat segala sesuatu di sebuah papan yang disebut dengan Lauhil Mahfuz.
yang akan berlaku sejak ditulisnya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, bahkan sampai manusia masuk ke dalam neraka dan surga. Semua sudah dicatat. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lainnya, kursinya, surganya, nerakanya. Baru kemudian Allah menciptakan langit dan buminya selama 6 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang berakal. Di sana ada para malaikat, di sana ada kalangan jin, dan di sana ada manusia, diawali dengan Adam alaihi salatu wassalam. Inilah yang Allah katakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Kalian dulu tidak ada, kita semua tidak ada, bumi langit tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu persatu. Baru kemudian Allah mengatakan fa ahyakum, baru Allah hidupkan kalian. Tentu manusia pertama yang Allah hidupkan adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang sebelumnya Allah telah ciptakan malaikat dan juga kalangan jin, karena mereka makhluk yang berakal yang lebih dulu diciptakan sebelum manusia, sebagaimana susunannya berdasarkan sabda Nabi, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil janna min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat itu dari cahaya, diciptakan jin itu dari ujung nyala api, dan diciptakan Adam sebagaimana tadi sifatkan kepada kalian, maksudnya dari tanah. Dari hadis ini menunjukkan ada urutan tartib siapa dulu yang diciptakan. Pertama malaikat, kemudian jin, dan yang terakhir manusia. Dimulai dari Adam alaihi salatu wassalam, kemudian istrinya Hawa, dan dari keduanya lahirlah keturunan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Allah katakan, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulu kalian tidak ada. Fa ahyakum, kemudian kami hidupkan kalian. Akan tapi ada perbedaan antara penciptaan Adam dengan turunannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dimulai dari jasadnya dulu. Setelah jasadnya dibentuk, di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan malakul maut untuk mengambil seluruh tanah yang ada di bumi berdasarkan sifat dan bentuk serta warna tanah. Jadi ambilnya dari sifat-sifat tanah. Ada tanah yang keras, ada tanah yang lembut, yang lembek, dan yang semacamnya. Termasuk juga warnanya, ada warna putih, hitam, merah, dan sebagainya. Baru tanah-tanah ini diangkat ke langit. Kemudian Allah bentuk di sebuah tempat antara sorga dan sidratil muntaha. Disitulah Allah bentuk Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala bentuk dengan sebaik-baik rupa, sampai Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Manusia bentuknya jauh lebih baik dibandingkan bulan, dibandingkan matahari, dan dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia itu sebaik-baik bentuk. Makanya dahulu di zaman Khalifah Ja'far al-Mansur, ada anak muda yang baru menikah. Karena saking cintanya dengan istrinya, dia duduk di padang pasir, kemudian memandang bulan purnama, kemudian melantunkan syair tanpa sadar. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang di luar kesadarannya dan mengatakan, illam takun kal qamari fa anti taliq. Kalau wajahmu tidak seindah bulan purnama, maka jatuhlah talak kepadamu. Dia mengucapkan tanpa sadar, sebenarnya ingin memuji kecantikan istrinya, namanya baru menikah, masa mau talak? Cuman tidak sadar dia mengatakan illam takun kal qamari fa anti taliq.
Kalau wajahmu tidak seperti bulan, jatuhlah talak kepadamu, katanya. Menyesallah anak muda ini, kemudian lapor kepada sang khalifah Ja'far al-Mansur. Maka sang khalifah mengumpulkan semua ulama dari 4 madhab. Di sana ada ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian sang khalifah bertanya, bagaimana hukum ucapan anak muda yang tanpa sadar mengucapkan kalimat itu? Apakah jatuh talak atau tidak? Maka mayoritas madhab mengatakan jatuh talak. Madhab Syafi'i mengatakan jatuh talak, madhab Hanbali mengatakan jatuh talak, madhab Maliki mengatakan jatuh talak. Kenapa? Karena ucapan talak itu jangan lagi serius, main-mainnya saja jatuh. Kecuali anak muda dari madhab Hanafi mengatakan, bagiku itu belum jatuh talak, katanya. Sang khalifah mengatakan, bagaimana kau bisa memfatwakan seperti itu? Kemudian anak muda ini mengatakan, karena aku terbesit firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, dan manusia jauh lebih indah dibandingkan bulan. Berarti kata-kata anak muda itu tidak benar. Kalau dia mengatakan illam takun kal qamari fa anti talik, kalau wajahmu tidak seindah bulan, kita katakan bulan tidak lebih indah dibandingkan manusia. Berarti kata-katanya salah. Bagiku tidak jatuh talak, karena manusia jauh lebih indah dibandingkan bulan. Kata Khalifah Ja'far al-Mansur, sadaqta, engkau benar, aku setuju dengan pendapatmu. Dari sini kita tahu bahwa manusia ini seindah-indah bentuk, karena Allah sendiri yang membentuk masalahnya. Dan seluruh turunan Adam akan seperti Adam posturnya, tidak ada yang berbeda. Cuman bedanya makin kesini makin pendek saja. Dari 30 meter sekarang jadi tinggal 1 meter lebih saja kita ini. Tapi nanti pada hari kiamat, bagi orang-orang yang masuk kepada sorga, maka Allah akan kembalikan bentuknya seperti Adam, 60 hasta atau 30 meter. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi penciptaan Adam itu dibentuk dulu badannya, jasadnya. Setelah kemudian mengering 40 tahun sehingga menjadi tembikar, dan kalau seandainya dipukul keluar suara, karena setiap manusia punya rongga, barulah kemudian Allah ciptakan ruhnya, kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya. Jadi Adam itu jasadnya dulu, baru ruhnya. Beda dengan kita manusia turunannya, ruhnya dulu diciptakan, baru jasadnya. Saat Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga, kemudian diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan Hawa. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di Sri Lanka, dan Adam dan Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian masing-masing mencari. Ketika ada cahaya yang memantul di sebuah tempat, di tempat yang disebut dengan Arafah, maka keduanya kemudian berinisiatif untuk mendekati cahaya itu. Berjumpalah Adam dan Hawa di Jabal Arafah. Maka tempat itu disebut Arafah. Kenapa disebut Arafah? Arafah itu artinya mengenal, karena Adam mengenal Hawa dan Hawa pun mengenal Adam alaihi salatu wassalam. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Adam kalimat taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah Adam mengucapkan kalimat ini, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah ampuni dosa-dosanya, karena Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lah saat Adam alaihi salatu wassalam sedang duduk, tiba-tiba Allah kemudian mengusap kedua pundak Adam, sebelah kanan dan kiri. Dari pundak sebelah kanan tiba-tiba keluar ruh, dan itu akan menjadi anak turunannya yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah usap sebelah bahu sebelah kiri, keluar ruh, dan ruh-ruh itulah yang kelak akan menjadi anak turunannya yang akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ruh-ruh itu ditempatkan oleh Allah di sebuah, disitulah Allah datang kepada mereka, kepada kita-kita yang masih dalam bentuk ruh,
dan Allah mengadakan perjanjian, mengikat perjanjian dengan kita dengan mengatakan alastu birabbikum qalu bala, bukankah saya Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan tentu engkau Rabb kami. Dari sini kita tahu bahwa ada ikatan di alam ruh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan sebuah fitrah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Baru setelah itu Allah ciptakan jasadnya satu persatu. Allah titipkan dari sperma seorang laki-laki, kemudian dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita, kemudian jadilah segumpal sperma, kemudian dari segumpal sperma jadi segumpal darah, kemudian dari segumpal darah jadi segumpal daging. Kemudian setelah 3 bulan Allah utus malaikat ruh, malaikat yang memasukkan ruh untuk mengambil ruh di alam ruh, kemudian dimasukkan ruh itu kepada janin di usia 4 bulan. Maka kemudian janin itu hidup karena sudah dimasukkan ruh di situ. Disitulah malaikat ini diperintah Allah untuk mencatat takdirnya, bahagianya seberapa, celakanya seberapa, rizkinya seberapa, umurnya seberapa, apakah dia bahagia atau susah, semua dicatat. Ketika dia sudah 9 bulan, karena umumnya 9 bulan kecuali yang prematur, kecuali satu bayi yang lebih daripada 9 bulan 2 tahun. Siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah itu 2 tahun di kandungan ibunya, lahir sudah keluar giginya. Abu Hanifah. Tapi umumnya manusia dikandung 9 bulan kemudian terlahir. Dari sini Allah Rasul mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu terlahir fitrah. Artinya dibekali rububiyah, dibekali mengenal siapa Rabbnya, bahwa dia tidak terlahir begitu saja, bahwa alam semesta ini ada penciptanya, ada penguasanya, ada pengaturnya. Makanya kalaupun dia terlahir dari rahimnya orang kafir sekalipun, mereka ada fitrah, fitrah bahwa alam semesta tidak tercipta begitu saja, di sana ada pencipta. Diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, karena mereka hanya dibekali dengan tauhid fitrah rububiyah saja, belum kepada tauhid yang disebut dengan uluhiyah, di mana hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Allah katakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kami berikan kehidupan kepada kalian, lahir ke dunia, maka kita akan menghabiskan waktu di dunia. Inilah kehidupan kita sekarang, kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang serba ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika diturunkan dari sorga yang penuh dengan segala nikmat yang luar biasa, diturunkan ke sebuah tempat yang penuh dengan kehinaan. Dunia ini adalah tempat yang hina karena banyak ujian dan cobaan. Makanya sering saya katakan ada 3 perkara yang tidak lepas orang selama hidup di dunia. Pertama, manusia tidak akan beristirahat. Yang kedua, manusia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lainnya, sekalipun dia bersembunyi di mana saja. Dan yang ketiga, manusia pasti akan mengalami ajal dan kematian. Tidak ada manusia yang kekal abadi, pasti ada waktu kematiannya. Makanya Adam alaihi salatu wassalam kenapa diturunkan dari sorga ke bumi? Supaya dia mengalami kematian. Kalau dia tidak diturunkan dari sorga ke bumi, tetap di sorga, maka Adam tidak akan pernah mati di sorga. Padahal Adam manusia, sementara Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu tersentuh dengan kematian. Makanya Adam dikeluarkan dari sorga supaya bisa mati.
dengan kematiannya. Itulah ada manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa manusia itu pasti disentuh dengan kematian. Lah dalam kehidupan dunia tidak mungkin terlepas dari tiga perkara tadi. Manusia tidak mungkin istirahat. Saya, Anda, siapapun, jangan harap bisa beristirahat di dunia. Karena terkadang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menguji kita ini, terkadang ujian pertama belum selesai, datang ujian kedua. Ujian kedua belum kelar, datang ujian ketiga. Ujian ketiga belum rampung, datang ujian yang lainnya. Begitulah kehidupan dunia. Terkadang satu ujian bertumpuk-tumpuk. Kenapa Allah membuat ujian seperti ini? Karena bagaimanapun ujian yang Allah berikan itu tidak lain dan bukan supaya Allah melihat kejujuran dan kedustaan kita. Apakah kita jujur dengan keimanan kita, ataukah kita dusta dengan keimanan kita? Diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, Allah tidak pernah zalim. Maksudnya Allah tidak pernah zalim itu, setiap ujian yang Allah berikan, tidak ada manusia yang ketika diberikan ujian dia tidak sanggup memikulnya. Pasti sanggup. Tapi masalahnya sebelum dihadapi, terkadang manusia sudah datang putus asanya. Dia bisa selesaikan sebenarnya, cuman karena putus asa yang kemudian datang dari waswas setan, akhirnya dia menganggap ujian terlalu berat, kemudian dia pun gagal di perjalanan. Padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani setiap manusia itu kecuali dengan sesuatu yang mampu dia usahakan. Allah tidak mungkin zalim. Tapi yang jelas bahwa dunia adalah tempat kita diuji. Kita tidak akan pernah istirahat. Entah diuji kesehatan kita, entah diuji keluarga kita, entah diuji ekonomi kita, entah diuji pergaulan kita, dan begitu seterusnya. Kita tidak mungkin lepas dari ujian. Kemudian yang kedua, manusia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lain. Sesuci apapun manusia, tetap dibicarakan keburukannya. Maryam bintu Imran, wanita suci, tidak pernah keluar dari mihrabnya. Kerjanya hanya ruku sujud, begitulah sepanjang hidupnya, sejak bayi sampai dia akil balik, sampai dia dewasa. Tidak pernah maksiat sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menitipkan ruhnya Isa di perut Maryam, mulailah kemudian Maryam bunting, tidak jelas siapa ayahnya. Dibicarakan orang-orang Yahudi bahwa Maryam seorang wanita pezina dan anaknya Isa adalah anak zina. Kalau sekelas Maryam yang suci saja tidak lepas daripada ujian ucapan jelek manusia, macam mana pula wanita di luar daripada Maryam? Bahkan Nabi SAW, manusia terbaik di alam semesta, manusia terbaik di kolong langit, manusia terbaik di atas bumi, tidak lepas daripada ejekan manusia. Dikatainya dia seorang gila, tukang sihir, tukang tenun, pemecah belah, macam-macam. Kalau sekelas Nabi saja tidak lepas daripada ujian ucapan buruk manusia, apalagi kita. Manusia tidak lepas, sehebat apapun, sesuci apapun, seahli ibadah apapun, manusia pasti dibicarakan manusia lain. Karena kita hidup di masyarakat serba salah. Umpamanya kita menghindari ucapan buruk kepada manusia, kita bergaul dengan sembarang orang supaya manusia tidak menjelek-jelekan kita. Siapa bilang? Bisa saja orang mengatakan datang orang kepo katanya. Apain orang ini? Si datang aja kemari. Ada orang yang menguring diri, kalau begitu saya tidak mau bergaul supaya tidak dibicarakan manusia. Akhirnya tidak pernah keluar dari rumahnya. Tetangga pun nyeletuk, jangan-jangan lagi ngerakit bom dia. Dan begitu seterusnya. Dimanapun manusia, sekalipun di hutan belantara sekalipun, tidak lepas daripada ucapan manusia. Karena itu fakta kenyataan orang hidup di dunia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lain. Dan yang ketiga, manusia itu tidak lepas dari kematian. Siapa raja-raja yang masih bertahan sampai hari ini? Di mana Namrud? Di mana Fir'aun? Di mana Qarun? Di mana para nabi dan rasul? Semua sudah ada di bawah tanah.
pemimpin dunia yang sangat tenar dan terkenal popularitasnya, di mana mereka? Mereka sudah mati ditanam di dalam tanah, menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang kekal abadi. Tidak ada manusia yang kekal abadi, sampai iblis sekalipun. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai kiamat dibangkitkan. Setelah kiamat, trompet tiupan sangkakala pertama Israfil ditiupkan, iblis pun mati. Tidak ada yang tidak tersentuh kematian. Selama kita di dunia pasti disentuh dengan kematian. Itulah yang Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Dulu kalian tidak ada, kami hidupkan kalian, kemudian kami wafatkan kalian. Setelah Allah ciptakan kita, Allah wafatkan kita. Walaupun nanti setelah kematian Allah hidupkan kita kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada dua kata hidup dalam ayat ini. Tadi saya sudah singgung bahwa kehidupan pertama bicara soal kehidupan dunia. Kehidupan kedua bicara soal kehidupan setelah kematian kita. Dan kehidupan pertama menentukan kehidupan kedua. Dan kita tahu bahwa kehidupan pertama adalah kehidupan yang sangat pendek dan tidak abadi. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang selama-lamanya dan tidak akan pernah mengalami kematian. Tetapi yang ingin saya katakan, karena kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini tidak akan lama dan akan, maka persiapkanlah kehidupan dunia ini untuk akhirat kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang makna daripada takwa. Salah satu definisi takwa yang disebutkan Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dad li yaumir rahim. Hendaklah kita persiapan untuk hari setelah kepergian kita dari dunia ini. Dahulu orang-orang Yaman nekat pergi haji tanpa bekal. Di zaman Nabi, dia pikir, kita ini kan berangkat haji, pasti di jalan Allah kasih rizki. Nekat nggak bawa bekal. Yaman ke Saudi ini cukup jauh. Saya aja naik bus 2 hari 2 malam dari Son'a ke Mekah ini. Ini jalan kaki, berapa hari coba. Nekat nggak bawa bekal. Alasannya apa? Kalau kita tujuannya ibadah, pasti Allah tidak menyanyiakan. Pasti nanti Allah turunkan rezeki di tengah jalan katanya. Nekat berangkat. Di tengah jalan kehausan, di tengah jalan kelaparan, sebagian mereka mati. Dan sebagian mereka ditolong orang. Akhirnya mereka pun sampai di Mekah dan melaksanakan haji. Perkara ini sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi. Maka turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Wa tazawwadu, berbekal kalian. Ngapain ibadah nekat-nekatan kayak gitu? Berbekal kalian. Makanya saya heran, ada orang haji pakai sepeda itu. Ini kayak orang Yaman tadi. Meriang di jalan, mati di jalan. Anda ini sedang haji atau sedang minta-minta, di tengah jalan akhirnya minta-minta, ngemis. Sekarang kan lebih canggih, namanya ngemis online. Lah ini kenapa? Atau mungkin dijadikan konten saja. Sebenarnya dia tidak mau haji, sebenarnya dia sedang mengonten itu. Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekal. Bekal, enggak mungkin tidak bekal, nanti mati di jalan. Tetapi walaupun demikian kata Allah, fa inna khaira zadit taqwa. Tetapi sebaik-baik bekal bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan rumah, bukan kendaraan, bukan tanah, bukan uang dan begitu seterusnya. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang bukan hanya menyelamatkan dunia kita sampai ke akhirat kita. Tapi kalau bekal uang, bekal makanan, minuman dan begitu seterusnya, itu hanya menyelamatkan kita di dunia saja. Tapi di akhirat belum tentu. Tapi ketakwaan itulah yang diperlukan. Fa inna khaira zadit taqwa.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, setelah kita mengalami kehidupan dunia, maka kita akan mengalami kematian. Bicara soal kematian, Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian, kata Nabi, ingat akan sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan dan kenikmatan kalian di dunia, itulah kematian. Kematianlah yang menghancurkan kelezatan hidup. Betapa banyak orang-orang yang dari remaja berusaha ingin mendapatkan rumah megah, kendaraan mewah dan begitu seterusnya, semua sudah dicapainya, tiba-tiba dia tinggalkan itu semuanya. Lalu apa gunanya mengumpulkan dunia kalau ujung-ujungnya dia meninggalkan dunia? Atau sebaliknya, dia sudah kumpulkan dunia, sudah mewah, sudah megah, tiba-tiba kemudian datang tsunami, datang gempa, habislah dunia. Dunia pun meninggalkan dia. Karena dunia itu cuma dua saja, kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Lalu apa gunanya mengumpulkan? Kalau bukan untuk bekal kita untuk akhirat kita itu. Lah di sini Nabi SAW ingatkan soal kematian. Kematian itu yang menghancurkan kelezatan kalian. Saat mabuk lagi teler-telernya, mati, hilang senangnya. Saat berzina, naudzubillah, tiba-tiba kemudian mati, hilang lezatnya. Itulah kematian, bisa menghilangkan kelezatan dunia. Lah Nabi SAW ingatkan, perbanyak oleh kalian kematian. Pertanyaan pun muncul, kenapa kita harus mengingat banyak kematian? Kita akan hidup di dunia, ceritalah dunia. Kenapa cerita kematian? Nantilah kalau sudah mati, cerita mati. Kita ini masih hidup, cerita hidup saja. Kenapa Rasul mengatakan perbanyak, ingat yang menghancurkan kenikmatan kalian, yaitu kematian? Kenapa kita disuruh ingat mati? Karena satu, kematian itu sebuah kepastian. Dua, datangnya tanpa pemberitahuan. Tiga, dia bukan akhir dari sebuah perjalanan. Dia sebuah kepastian. Datangnya pun tidak ada pemberitahuan. Ada perjalanan panjang yang akan melelahkan setelah kematian. Inilah kenapa kita disuruh mengingat kematian. Karena kematian sebuah kepastian. Hebat apapun hari ini, taruhlah sekarang, ilmu farmasi berkembang, ilmu kedokteran luar biasa, ditemukan alat-alat canggih, ditemukan perobatan-perobatan farmasi yang luar biasa. Yang dulu mungkin penyakit dianggap luar biasa, sekarang dianggap penyakit biasa karena sudah ditemukan obat-obatannya. Pertanyaannya, apakah kematian bisa ditangkal dengan operasi? Apakah kematian bisa ditangkal dengan obat-obatan? Apakah kematian bisa ditangkal oleh doktor-doktor profesor itu? Tidak. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ingat, ajal itu kalau sudah datang, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju tuh. Pas waktunya. Jangan lagi orang sakit, orang sehat saja bisa mati. Jangan lagi orang-orang yang betul-betul berhati-hati. Orang yang merasa aman dengan kematian, yang sudah hati-hati saja dia mati. Karena kematian itu tidak pernah pilih siapapun. Kalau di Lauhil Mahfuz sudah ditakdirkan kita mati, maka mati. Adapun sebab kematian itu macam-macam bentuknya. Kematian itu satu. Sebab boleh jadi macam-macam. Sebabnya kepleset, sebabnya jatuh, sebabnya ketabrak. Mati ya tetap mati. Mati itu cuma satu, keluar ruh dari jasad. Dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap jiwa itu mesti mengalami kematian. Sekalipun kata Allah, anggaplah kita benteng rumah kita ini dengan benteng yang kokoh, dengan satpamnya, penjaganya, sampai kepada anjing gilanya. Tapi kalau datang malakul maut, semua bisa ditembusnya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Allah katakan, dimanapun kalian berada, sekalipun di dinding benteng yang sangat kokoh sekalipun, kematian itu pasti akan menjemput kalian.
Ingat kematian sebuah kepastian, jangan pernah diragukan. Dan kematian itu antrian. Kemarin si fulan, kemarinnya lagi si fulan, jangan-jangan malam ini pula kita. Kita tidak tahu. Karena kematian sebuah kepastian, jangan pernah diragukan. Yang kedua, datangnya tanpa pemberitahuan. Inilah yang dikhawatirkan dalam kehidupan kita. Belum lagi orang tobat sudah mati. Belum lagi orang bisa sholat sudah mati. Belum lagi hartanya disedekahkan sudah mati. Belum lagi dia bisa haji dan umrah sudah mati. Ya, karena kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Coba lihat orang-orang yang mati kena tsunami itu, apakah mereka tahu besok akan mati? Lihat orang-orang yang mati kena gempa itu, apakah mereka sudah memprediksi dia akan mati? Tidak ada yang tahu. Semua manusia mengira dia hidup selamanya. Rupanya besok tinggal jasadnya saja. Tidak ada yang diberitahu kematian kecuali para nabi. Ya, kalau para nabi betul. Seperti Nabi SAW datangi malaikat Jibril dan juga malakul maut. Kemudian malakul maut membuat pilihan kepada Rasul. Apakah kamu mau hidup di dunia dan diberikan kenikmatan yang luar biasa, ataukah engkau akan berjumpa dengan saudara-saudaramu fi rafiqil a'la? Rasul ketika mendengar dua pilihan itu, dia hanya menunjukkan telunjuknya ke langit dan mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Seolah-olah Rasul mengatakan, aku sudah tidak ingin hidup di dunia, aku ingin kembali ke teman-temanku di rafiqil a'la, di sorga yang paling tinggi sana. Iya, Nabi memang diberitahu dan diberikan pilihan. Tapi selain para Nabi, tidak ada yang diberikan pilihan. Dan tidak ada yang diberitahu kematiannya. Inilah yang kemudian dikhawatirkan kita ini mati mendadak. Dan tidak sempat bertobat, tidak sempat beribadah. Akhirnya kemudian menjadi penyesalan. Setelah kematian kita pun mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salin. Ya Rabb, kalau engkau hidupkan kembali sesaat saja di dunia, ku sedekahkan semua hartaku dan aku akan bergabung dengan orang-orang saleh. Mungkin? Tidak mungkin, percuma ucapan. Itu hanya diucapkan orang yang sudah mati saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan terpenting bahwa kematian bukan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian kalian akan dihidupkan kembali setelah kematiannya. Kenapa? Karena kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Ada perjalanan yang panjang. Di alam barzah, di sana ada fitnah kubur, azab kubur, ada nikmat kubur. Kemudian setelah kita dibangkitkan pada hari kiamat, macam-macam di situ peristiwa. Ada syafaat, ada hisab, ada mizan, ada catatan yang diterbangkan sampai melalui titian, sampai kontoro, sampai surga dan neraka. Semua akan dihadapi setiap manusia, karena kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan, tetapi perjalanan setelah kematian seulang-ulang ditentukan dengan perjalanan pendek di dunia. Kalau perjalanan pendek di dunia ini seperti yang dikatakan kepada Abdullah ibn Umar, Nabi SAW bersabda, ya ibna Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang musafir yang singgah sesaat kemudian pergi. Kalau yang sesaat ini betul-betul kita manfaatkan dalam posisi husnul khatimah, maka sekalipun perjalanan yang melelahkan setelah kematian, maka melelahkannya akan menjadi sebuah kepuasan, karena dia akan dimasukkan ke dalam sorga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran manusia pun tidak, saking nikmatnya. Tapi kalau yang sebentar ini kita gunakan untuk maksiat sehingga kita mati sul khatimah, maka perjalanan yang melelahkan itu memang sungguh melelahkan. Karena akhir perjalanannya pasti akan diazab dan dimasukkan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Inilah Allah katakan, summa ilaikum turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Wallahu a'lam. Ini diantara keterangan ayat singkat dari surah Al-Baqarah 29. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.